Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif. Hari ini saya akan tampilkan satu video yang luar biasa, yaitu upgrade dari black core yang kecil reguler yang sudah dipakai 2 tahun menjadi black core spesial. Ini dilakukan pada mobil Toyota Sienta punya Pak Cinto di Yogyakarta. Beliau sudah pasang 2 tahun yang lalu dan oke, tidak ada problem. Cuman hari ini mau ke Bandung, jadi pengen di-upgrade sekalian ke yang besar. Nah, ini akan saya tunjukkan proses pemasangannya, kemudian tuningnya, aditifnya seperti biasa. Nah, itu adalah ritual dari black core. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana reaksinya setelah black core terpasang. Oke teman-teman, mari kita saksikan dan jangan lupa subscribe ya, supaya lebih bersemangat lagi kalau kita membagi ilmu ini. Terima kasih teman-teman. Salam otomotif. Kasih 6 Pak. Kasih 6 Pak. Orang sakit kenceng Pak, 6 santai wae. Loh, ya tahun 60 1.500 toh Pak. Lihat. Seneng ke, satu Sienta tuh seneng Pak, terutama manual Pak. Pemasangan black core spesial pada Sienta. Kita ambil dulu yang saluran dari solenoid out. Sumber tenaga black core diambil dari PCV sama dari solenoid out yang di belakang. Ya, dari solenoid out. Nanti kita gabung, masuk black core, kemudian black core-nya masuk ke selang yang dilepas. Ini selang yang bekas uap bensin, ini selang yang bekas uap oli yang di sini. Jadi 2 input, 2 output. Nanti sebelumnya kita kasih filter dulu untuk yang dari PCV-nya. Untuk menjaga kebersihan dari PCV yang penuh uap oli, kita saring dulu biar olinya ketangkap di sini. Nanti baru dihubungkan dengan solenoid out. Ini solenoid out yang ini. Solenoid out digabung. Nanti ini masuk, ini sebagai input black core. Nah, masuk input black core yang bagian ini. Nanti ini di sini. Ini input, ini outputnya. Outputnya masuk ke 2 ini. Ke selang yang tadinya ke PCV dan selang yang tadinya ke intake ke solenoid out di sini. Jadi 2 input 2 output dikasih filter. Pemasangan hampir selesai. Nah, ini untuk yang dimasukkan ke konektor harus dikasih besi di dalamnya agar nanti saat diklem tidak kempet, tidak ada kebocoran uap oli. Nah, ini inputnya. Inputnya tadi berasal dari 2, yaitu dari PCV yang disaring. Ya, ini PCV yang disaring. Nanti ini masuk sana, digabungkan dengan solenoid out yang dari sini. Ini sebagai input. Kemudian outputnya masuk ke 2 selang ini. Selang yang nanti yang tadinya ke sini sama ini tadinya ke sini. Kita juga masukkan aditif yang turbo. Ini yang terbaik sekarang ini. Mesin akan sangat halus karena langsung menyatu dengan oli dan dia melindungi metal-metalnya baik saat mesin dingin maupun saat mesin panas. Jadi super aman, super halus, smooth, dan hampir hilang suaranya. Paling yang terdengar nanti hanya suara injektor saja. Kita lakukan juga black core tuning. Sistemnya mengambil dari output black core. Kita harusnya ke 2 intake. Nah, ini langsung masuk ke 2 intake.
diatur airnya tidak perlu besar, sekencang ini maksimal, jadi tidak perlu terlalu kencang karena berbahaya untuk mencegah terjadinya water hammer. Jadi ini kalau dengan kondisi seperti ini aman, ini dingin semua masuk ke mesin, jadi masuk ke dalam intake. Terjadi dua hal di sini, yaitu carbon cleaner yang mendekati sempurna karena bersih sampai ke ujung-ujung klep-klepnya, 16 klep, bahkan sampai ke konverter katalitik ikut bersih. Kemudian klep-klep tersetel dengan sendirinya karena saat bersih dia akan menempati tempatnya yang baru sesuai dengan kondisi awal, kondisi terbarunya. Jadi sangat aman, sangat tepat. Kemudian yang kedua terjadi remapping echo secara chemical, secara kimia. Karena black core tuning ini water based, maka sama mesin dibaca sebagai suatu ancaman sehingga mesin akan mengeluarkan mapping baru, AFR baru, dan semuanya baru, sehingga itu akan menjadi watak atau karakter baru dari mesin ini. Demikian teman-teman, sebentar lagi akan kita lakukan pengegasan untuk penghilangan atau pengeringan sisa-sisa kerak dan sisa-sisa air tuning. Air tuning sudah habis, akan dilakukan pengegasan untuk pengeringan dari sisa air black core. Kita lihat reaksinya di ujung knalpot. Oke, agresif. Saat digas langsung naik. Siap. Nah, ini suara mesinnya jadi super halus. Suara mesinnya hilang, Pak. Hanya kedengaran suara injektor saja. Kalau suara deru mesinnya lenyap. Karena aditifnya tadi super halus, metal-metalnya aman. Pemasangan hampir selesai, tinggal perapian saja. Jadi seperti tadi, black core di depan, di header. Inputnya berasal dari dua, yaitu PCV dan kanister digabung. Kemudian outputnya masuk ke dua intake. Nah, ini untuk monitor. Ini yang berasal dari PCV. Pump olinya nanti akan ditahan di situ, jadi biar apa istilahnya tidak banyak yang masuk ke black core. Hari ini dengan Pak Cinto lagi. Ini kita pasang black core spesial pada Sienta manual. Gimana Pak, kesan pertama? Kaget. Kaget ya Pak? Kaget. Jadi kayak metu siung itu, galak loh. Upgrade dari yang reguler 15 cm sekarang jadi 31 cm. 2 kali lipat ini.
Tenaganya ya lipet toh, Pak. Yang dulu udah kaget, sekarang tambah kaget. Ya dulu kaget ya, Pak. Lah, Ini kan watak Sientanya kan berubah tuh, Pak. Ini karakternya kan udah ada tuh lemot-lemotnya tuh. Orangnya mung degan karo nanas ini. Ganas. Mau tanjakan mau manapun ya tenang Pak kalau ini. Ini rencana mau ke Bandung ya? iya. Ya wes ini waras ya. Habis di tune up, kasih aditif, Iya. udah blekornya yang gede. Kalau cewek gembrot jelek Pak. Kalau blekor gembrot, wah jangan ditanya Pak. Wih. Tiga ini. Aku deh yang pakai manual malah pengen sampai 6. Namanya ngeri Pak, tenan Pak. Ngirit. Oh, lah nek 6 paling 1000 dapat 60 loh Pak, RPM 1000 loh Pak. Oh ya, Iya, mau nyenengke Pak. sekarang jalannya ramai sini ya. Iya, ya nanti nek di tol. Ndak cari sing sepi Pak, sing naik-naik itu loh. Apa-apa Pak, kita nyantai kok. Ojo toh. Janji alon-alon. Reme ibu luwe anu, luwe pakem. Kita nek sama kaum ibu wis kalah, Pak. Gagal-gagal kayak apa? Sebentar-banter Pak, ini apa? Rem terbaru pun kalah pakem. Sip, Sip ya. sip. Tarian bawahnya oke, kencengnya ya oke. Berubahnya drastis loh Pak. Iya, Ekstrim, nah ini bukan drastis lagi ya, ekstrim ya. dari yang kemarin. Kayak kemarin dia wis bingung gak Pak Dita wis bingung. Ini bingung mana? Akselerasinya kan nyenengke Pak. Coba kasih 6 Pak, langsung 6. 6 kan nyantol tuh Pak. Tenaganya ada tuh. Ada. Pak Dita kan pasti jarang pakai 6. RPM-nya mau piro Pak? 1500 loh ini. Edian nyenengke tenan. Saya tuh pengen punya mobil gigi sampai 6 Pak. Tenan itu cocok buat blekor Pak. Karena di Apa ndak boros? ya Oh, enggak tuh nambah boros Pak. tuh, Pak. Ya enggak tuh Pak. 6 itu kan menurunkan RPM. RPM rendah kan semakin ngirit Pak. Nah ya 5 wis rasa 3 toh. Iya. Iya toh. 5 tenaganya wis berlebih, yang kasih 6 Pak. Kasih 6 Pak. Ora sak kenceng-kenceng Pak, 6 santai wae. Loh, ya toh 60 1500 toh Pak. Etian. Nyenengke, satu Sienta tuh seneng Pak, terutama manual Pak. Jian. Ini 60 loh. Loh, di bawah 2000 toh Pak. Iya. RPM-nya. Itu galu-galan nih. Ugal-ugalan iritnya. Nah ini pakai 6 pun kan enggak khawatir kelitik toh Pak. Wong jenengan ketambah 500 cc kok. Ini bukan 1500, ini sudah jadi 2000 Pak. Memang 500-nya gratis. Nongol gede nih gue 2 liter tadi. Oh ya Pak. Ini 6 loh ya. Teman-teman ini gigi 6 ini. Saya paling pengen Pak punya mobil sampai gigi 6 itu bener. Sayangnya Avanza cuma 5. Wong saya tuh sering Pak. Wes 5 loh saya tak pindah Pak. Ini kasus. Kok becek ya ngeri Pak. Alah, Mumpung ora ana ibu wani, nek ana ibu ra wani.
Dadang memang Oh iya. Ya beda. beda banget. Yang noreko norupo tuh Pak. Sama yang generasi pertama udah beda. Lebih ganas ya Pak. Iya. Hentakannya beda ya. Padahal mau mesti kaya ngono lho Pak. Lah kok aku mendak gundulmu, mikir kuwi. Amazing ya Pak.